Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini adalah materi kelas 4 pelajaran muatan pelajaran IPA. Maksudnya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, bagian tumbuhan yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Bagian-bagian akar terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Akar utama adalah bagian akar yang cukup besar berbentuk mengerucut dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama tumbuh cabang akar dan rambut akar. Akar utama, rambut akar, cabang akar, dan ujung akar. Jenis-jenis akar dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya relatif sama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya merupakan golongan monokotil, yaitu biji berkeping satu. Contohnya yaitu pohon padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Sementara itu, akar tunggang terdiri dari satu akar induk berukuran cukup besar. Pada bagian akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Tanaman yang memiliki akar tunggang umumnya merupakan golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya yaitu pada mangga, jambu, dan jeruk. Akar serabut, akar tunggang selain akar serabut dan akar tunggang terdapat beberapa jenis akar khusus, yaitu akar tunjang atau pandan, akar gantung pada beringin, akar hisap benalu, dan akar lekat pada sirih, serta umbi akar pada singkong. Fungsi akar bagi tumbuhan antara lain yaitu menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Misalnya singkong. Pada tanaman singkong, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman memiliki batang yang bercabang dan beberapa jenis lainnya tidak. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis yang lainnya tidak. Bagian batang tanaman berkayu memilih bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Di bagian dalam pembuluh tapis pada tanaman di atas terdapat lapisan kambium. Di bagian dalam lapisan kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Batang yang berkambium pada umumnya akan membentuk lingkaran tahun. Lingkaran tahun pada batang tumbuhan berkambium. Terus jenis-jenis batang berdasarkan kambiumnya terdapat batang yang berkambium dan batang yang tidak berkambium. Contoh tanaman yang memiliki batang berkambium adalah mangga, sementara yang tidak berkambium adalah kelapa. Batang tanaman dapat dibedakan berdasarkan bentuknya yaitu batang berkayu seperti jambu, batang basah pada bayam, batang rumput pada padi. Fungsi batang bagi tumbuhan antara lain satu, sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Bagian-bagian daun pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Contoh daun yang merupakan daun lengkap adalah daun pisang. Terdapat pula tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Contohnya daun yang merupakan daun tidak lengkap adalah daun jeruk.
Jenis daun diantaranya adalah daun, helai, daun, tangkai daun, pelepah daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi daun bertulang dan daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Contoh daun menyirip adalah daun mangga. Contoh daun menjari adalah pepaya. Contoh daun melengkung adalah daun sirih. Contoh daun sejajar adalah daun jagung. Selain dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun juga dibedakan berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, yaitu daun tunggal dan majemuk. Daun tunggal adalah daun yang berjumlah satu helai dalam setiap tangkainya. Contohnya adalah jambu. Daun majemuk adalah daun yang terdiri atas beberapa helai dalam setiap tangkainya. Contohnya daun putri malu. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, oksigen, energi cahaya, karbon dioksida, air. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian bunga diantaranya yaitu tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. Bagian bunga yang lain yaitu putik, merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat pada bagian tengah-tengah bunga, biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada kepala bagian putik, maka terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian bunga yang selanjutnya adalah benang sari. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Bagian-bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya adalah daging buahnya. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1, ya, biji yang berkeping 1 ini disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Demikian penyampaian materi mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.